Shalom semuanya para viewers GMC yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita mau bawa hati kita. Sebelum kita memulai, saya mau ada bacakan satu perikop ayat dari Mazmur 92 ayat 2-6. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Pagi hari ini mari sama-sama kita boleh menaikkan setiap nyanyian pujian kita. Kita mau menyanyikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari bawa hati kita di hadapannya saat ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Apapun kondisi kami belajar bagaimana kami boleh menaikkan pujian syukur kepadamu. Karena Tuhan sungguh baik. Ketika kami boleh pagi hari ini membuka mata kami boleh merasakan seluruh tubuh kami baik. Kami percaya Tuhan sendiri yang sudah memberkati kami dengan kesehatan yang luar biasa ini. Sekalipun mungkin saat ini ada yang sakit, tapi kami percaya dan kami tetap mau bersyukur. Karena kondisi kami ini, kami masih boleh tetap merayakan untuk menyatakan kasih-Mu, merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di pagi hari. Mari saat ini kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Tuhan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau pelindung kami, bersorak bagi Yesus. Bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saat ini, apapun kondisi kami, apapun badai yang kita hadapi sampai dengan hari ini, mari tetap bawa semuanya di hadapan Tuhan. Sebagai rasa syukur, sebagai korban syukur kita di hadapan Tuhan. Mari nyatakan iman-Mu, mari deklarasikan iman-Mu. Nyatakan, terima kasih Tuhan karena Kau sungguh penyelamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Bila setiap hari, setiap waktu kami mau memuji karena keajaiban kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami.
Kau pelindung kami, Kau penghibur kami, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Biarlah pujian ini Tuhan Yesus, segala hormat kuasa hanya bagi Engkau. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari terus naikkan nyanyian pujian ini sebagai pernyataan syukur kita, sebagai pengagungan kita hanya kepada Yesus. Apapun masalah kami, badai gelora kami percayakan bertekuk lutut karena nama-Mu Tuhan yang besar. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada. Sungguh tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bernyanyi, kami bersorak karena keajaiban tangan-Mu. Sungguh dahsyat yang Kau lakukan bagi hidupku. Pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat, tepat pada waktunya yang Kau sediakan, yang Kau berikan bagiku. Setiap hari, setiap waktu, Engkau nyatakan kasih-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh tiada Allah yang seperti-Mu. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang terus mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kami. Damai sejahtera-Mu yang ku rasakan setiap waktu ketika ku mengalami banyak hal, banyak masalah di hidupku. Damai-Mu
selalu ada bagiku. Hanya suara-Mu Tuhan yang meneduhkan segalanya. Terima kasih, oh terima kasih. Mari terus naikkan nyanyian syukur, nyanyikan ucapan terima kasih. Sebab Tuhan sungguh luar biasa, keajaiban tangan-Mu, karya-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Apapun kondisi kami belajar bersyukur. Sebab setiap waktu Engkau sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu tiada pernah berakhir, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap kejadianku, setiap hal yang ku alami. Ku bersyukur, ku belajar merasakan penyertaan-Mu yang sempurna. Ku belajar untuk merasakan Kau memegang tanganku. Tak pernah Kau biarkan ku berjalan sendiri. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami saat ini terus limpah dengan rasa syukur. Sekecil apapun Tuhan perhatikan, sekecil apapun Tuhan sediakan. Sungguh apa yang tak pernah ku bayangkan, Tuhan berikan, Tuhan sediakan bagiku. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari terus nyatakan dengan kata-kata-Mu, terima kasih Tuhan. Sekalipun kita saat ini sulit sekali untuk menyatakan terima kasih, karena mungkin masalah kita terlalu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, oh terima kasih. Sekalipun mulut kita ini berat untuk menyatakan terima kasih, mari kita belajar menyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan sungguh baik. Sekalipun ku belum mendapatkan jalan keluar, tapi ku nyatakan Tuhan Yesus baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun masalahku belum selesai, tapi Tuhan menjagai kami. Tuhan menjagaku, Tuhan menjaga keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekalipun mungkin ekonomi kami susah, tapi ku percaya sampai dengan hari ini Tuhan pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan boleh memelihara burung-burung di udara, apalagi anak-anak yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sungguh mencukupkan setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah kami kira, tidak pernah kami duga, karena Tuhan menyediakan semuanya
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh Tuhan kami yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang menjagai kami Tuhan. Engkau pelihara hidup kami. Kasih-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh semua karena kasih-Mu. Sungguh semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Engkau Bapa yang sungguh setia, kami mau nyatakan. Engkau Bapa yang setia, sungguh pertolongan-Mu Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Benar Tuhan, semuanya karena kasih-Mu kami boleh sungguh luar biasa diberkati hari ini. Kami mau sama-sama naikkan pujian ini Tuhan kepadamu. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkan. Amin. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Sungguh karena kasih-Mu aku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan. Amin, aku diubahkan Tuhan. Ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Kami nyatakan karena kasih-Mu aku diberkati. Sungguh karena kasih-Mu kami diubahkan. Ku dibebaskan, ku diselamatkan. Mari terus nyatakan karena kasih-Mu. Oh terima kasih. Ku diberkati karena kasih-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan.
Sungguh karena kasih-Mu kami diberkati luar biasa. Karena kasih-Mu kami boleh diubahkan untuk belajar mengucap syukur padamu. Benar, kami dibebaskan dari masa lalu kami dan dipulihkan. Nyatakan dengan segenap hati, karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Kami diselamatkan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Kami diselamatkan, dan dipulihkan. Kami diselamatkan, sungguh karena kasih-Mu yang begitu besar. Sungguh hanya karena kasih-Mu kami diberkati. Setiap waktu, setiap detik, hanya karena kasih-Mu Tuhan, aku diubahkan, aku dipulihkan, aku disembuhkan. Karena kasih-Mu Tuhan, ku dimampukan melalui begitu banyak hal di hidupku. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, ku dikuatkan, ku dimampukan, ku dapat berdiri tegak, semua karena-Mu. Oh, terima kasih, sungguh begitu banyak hal yang Kau kerjakan dalam hidupku. Terima kasih. Mari terus nyatakan kasih-Mu, mari terus nyatakan perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam setiap kami. Engkau yang membimbingku, Engkau yang menuntunku Tuhan, dalam segala hal, dalam studi kami Engkau turut bekerja. Terima kasih, sungguh Kaulah segalanya, sebab firman-Mu yang menuntunku, firman-Mu yang memberikan kekuatan. Yesus, Engkau mau hadir dalam hidup kami. Terima kasih, oh terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Biarlah kami saat ini memandang kepada-Mu Tuhan. Yes Tuhan, selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari terus nyatakan bahwa Tuhan segala-galanya dalam hidup kami.
segalanya di dalam hidupku. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu itu yang terus menjadi bagian kami, untuk kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah mata kami, pikiran kami selalu tertuju kepadamu. Oh, selama hidupku, benar Yesus, kami mau terus mengasihi-Mu terus. Memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mau nyatakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Biarlah terus kebenaran-Mu Tuhan itu menjadi bagian kami. Setiap waktu, di setiap kehidupan kami, di setiap masalah-masalah kami, biarlah mata kami terus hanya tertuju kepadamu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, terus mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sungguh Kaulah segalanya, sungguh Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh, mata kami, hati kami, terus kami akan tujukan kepadamu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami belajar untuk mengasihi-Mu Tuhan. Kami belajar untuk melayani-Mu lebih dan lebih lagi. Seperti Maria dan Marta. Kalau Tuhan boleh menegur salah satu di antara mereka karena terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Sampai mereka tidak punya waktu. Kami mau duduk Tuhan di bawah kaki-Mu. Sama seperti Maria. Untuk mendengarkan Engkau boleh bersabda kepada setiap kami. Untuk kami boleh terus hati kami terkait, terhubung dengan Engkau. Kami mau Tuhan, hanya Engkau, pribadi-Mu
yang ada dalam setiap kami. Biarkan hati kami saat ini terus kami bawa untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena begitu banyak hal yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang sungguh indah Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Kau kerjakan itu di luar hikmat kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan kami, yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami mengasihi-Mu Tuhan, melebihi dari apapun, dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Biarlah semua yang bernafas, biarlah semua yang mengikuti GMC pagi hari ini menyembah Engkau Tuhan kami Allah yang hidup. Biarlah setiap lidah saat ini boleh mengaku Engkau Raja dalam hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami mau nyatakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ada Allah Tuhan yang seperti-Mu, besar perkasa penuh kemuliaan. Sungguh Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih. Terus nyatakan betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut
bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan. Menyembah Yesus, Tuhan Raja, ku sembah Kau, ya Allah. Segenap hati kami meninggikan Engkau, namamu selalu. biarlah semua lidah, setiap hati saat ini mengaku Engkau Yesus, Tuhan Raja kami. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan menyerukan namamu, Tuhan Raja yang hidup, Tuhan Raja yang berkuasa. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang bertata dalamku. Kami bawa hati kami bersimpuh menyembah-Mu Yesus. Biarlah setiap lutut kan bertelut di hadapan-Mu, persembahkan semuanya di hadapan-Mu. Semuanya kan menyembah, semuanya yang bernafas kan menyembah Yesus Tuhan, meninggikan namamu. Sungguh sebab Engkau Tuhan yang terindah, yang termanis di hidupku, yang sanggup lakukan perkara-perkara besar di hidupku. Sungguh kami kan mengangkat suara kami menyembah-Mu. Kami bawa hati, kami menyembah-Mu lebih lagi, mengangkat tangan kami, tanda kami berserah pada-Mu, hanya pada kuasa-Mu. Ya Rama, ya Rama, ya So, Shikiara bala wala 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 wala. Biarlah semua lidah menyembah-Mu saat ini, dimanapun kami berada, kami kan menyembah-Mu Yesus Tuhan dan Rajaku. Shikiara wala 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 wala. Shikiara para maya maya so, Shikinara para ya. Pernyataanku mengasihi-Mu. Shikara pala pala wala 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 wala. Shikara wala 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 wala. Mari yang
bisa berbahasa roh, silakan sembah Dia. Shikara wala 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 wala. Shikara wala 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 wala. Shikara wala 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 wala. Saya mengajak semuanya untuk menyembah Tuhan saat ini. Sekalipun kau tidak bisa berbahasa roh, sembah Dia. Nyatakan setiap pernyataan imanmu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau. Apapun yang ku miliki, ku berikan bagi-Mu sebagai persembahanku. Kiara balama yara se. Apapun yang ku alami saat ini, ku bawa hatiku berserah penuh padamu. Sebab Engkau satu-satunya yang ku andalkan. Dalam hatiku meninggikan-Mu, dalam hatiku memuliakan-Mu. Shikara wala 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 para ma shikara para para. Shikara wala 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 wala. Shikara la 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 la. Shikara wala 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 wala. Kiara pakara payara ma shikara wala wala. Shikara pakara payara para 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 para. Shikara pakara payara para para. Kiara wala 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 la 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 la. Shikinara maya raso. Shikiara yarara. Shikiara yarana maya raso. Shikiara Shikiara. Aku mengasihi-Mu anakku, sungguh aku mengasihi-Mu. Janganlah Engkau berlari daripadaku, memalingkan wajah-Mu, hati-Mu daripadaku. Apapun masalah yang Kau hadapi, datang kepadaku. Jangan Engkau semakin menjauh, datang kepadaku. Karena aku yang akan berperkara di dalam setiap masalah-masalahmu. Karena aku begitu mengasihi-Mu. Shikara bakara payara ma shikara la 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 la. Shikara rama yaras. Shikara bakara payara. Shikara bakara payara. Shikara wala. Shikara wala wala. Shikara wala 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 wala. Shikara wala wala wala. Renungan pada pagi hari ini kita ambil dari bacaan Injil Misa Harian hari Jumat 5 September 2025. Kita ambil beberapa ayat yaitu Lukas 5 ayat yang ke-36 sampai 39. Saya bacakan. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara, ini adalah perumpamaan yang Yesus sampaikan untuk menanggapi ya para orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menanyakan kepada Yesus, kenapa para murid Yesus tidak berpuasa, sedangkan para murid Yohanes Pembaptis berpuasa. Nah, saudara,
kenapa pepatah ini disampaikan kepada para orang Farisi ini oleh Yesus? Ya, karena Yesus mau mengatakan bahwa ajaran Kristus, ya ajaran yaitu kain yang baru tidak akan cocok ketika disatukan dengan tradisi lama para orang Farisi saat itu. Apa hubungannya dengan kehidupan kita saat ini, saudara? Ketika banyak orang yang saat ini menginginkan satu perubahan dalam hidupnya, ketika banyak orang yang mereka berdoa, ya mengharapkan orang-orang Tuhan mengabulkan kehidupan mereka, mengabulkan doa-doa mereka. Tetapi mereka hanya mau menjadikan doa atau ajaran Kristus ini hanya sebagai tambalan saja. Ini yang Yesus mau sampaikan. Banyak orang yang ingin hidupnya berubah, tapi mereka tidak mau mengubah segala sesuatu yang mereka lakukan. Tapi mereka hanya mau menjadikan doa sebagai penambal sesuatu yang bocor, sesuatu yang sobek. Ketika mereka merasa hidupnya baik-baik saja, hanya mungkin karena faktor pasangan hidup yang mungkin belum mereka dapatkan, mereka berdoa sebagai penambalnya. Faktor ekonomi yang mungkin menjadi masalah buat mereka, mereka berdoa dan supaya mereka mendapatkan doa sebagai penambal untuk masalah ekonomi mereka. Ketika yang dihadapi adalah masalah kesehatan, doa sebagai penambal untuk masalah kesehatan mereka. Padahal saudara, banyak orang ya yang cari Tuhan hanya untuk mencari solusi atau jalan keluar tanpa mau diubahkan secara total. Ingat saudara, Yesus menyatakan dirinya sebagai akulah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi banyak orang mencari Yesus hanya sekedar jalan keluar. Jadi saudara, ketika kita punya jas yang baru, ketika kita punya jas yang lama, ya, jas yang baru dan yang lama, ketika jas yang lama kita sobek, kemudian mungkin seorang pria yang punya jas yang baru, ya, yang dia mungkin baru buat untuk pernikahannya mungkin, beberapa hari setelah pernikahannya, ya, jas ini tentu saja masih baru. Ketika dia punya jas yang lama, dan jas yang lama ini sobek, saudara. Apakah mungkin jas yang baru itu harus dia gunting atau harus dia sobek untuk menambal jas yang lama? Nah, ini yang dimaksud oleh Yesus. Tentu saja jas yang baru jadi rusak dan jas yang lama pun juga tidak bisa diperbaiki dengan sempurna karena kelihatan sekali bahwa ada sesuatu yang aneh yang ditambahkan. Nah, inilah yang terjadi dengan orang-orang yang suam-suam kuku, saudara, yang mereka ingin melakukan suatu perubahan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mau mengubahkan secara total. Jadi saudara, bedakan antara ritual dan spiritual. Sekali lagi, bedakan antara ritual dan spiritual. Banyak orang melakukan kewajiban agamanya hanya sebagai ritual, tapi mereka tidak sungguh-sungguh melakukannya secara spiritual. Karena rutinitas itu berbeda dengan pembaruan yang sungguh-sungguh bersama Kristus. Beberapa saat yang lalu saudara, saya melihat sebuah video ya yang mengatakan bahwa kenapa banyak orang yang terkesan mereka sangat rohani, mereka sangat agamawi, malah mereka banyak menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Mereka mungkin bermasalah dengan ekonomi, mereka mungkin bermasalah dengan kesehatannya, sedangkan mungkin orang-orang yang terkesan tidak rohani, ya, mereka mungkin tidak terlalu melakukan ritual keagamaannya dengan sebagaimana. Mereka malah kelihatannya hidupnya sangat diberkati. Mereka malah lebih berbahagia dalam hidupnya. Ada satu yang sangat mengena buat saya, saudara. Kenapa? Karena banyak orang ketika mereka datang mencari Tuhan, mereka tidak dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tetapi mereka datang hanya karena takut dihukum, hanya karena takut tidak diberkati, dan mereka mencari Tuhan bukan karena rasa cinta, tapi karena sesuatu yang mereka takut untuk mereka kehilangan atau mereka tidak dapatkan. Sedangkan orang-orang yang mungkin terkesan tidak rohani, justru mereka mengutamakan prinsip kejujuran, mereka mengutamakan prinsip menolong orang lain, mereka mengamalkan kasih di dalam setiap tindakan mereka, dan itu yang sebenarnya Tuhan mau, sehingga mereka sungguh-sungguh beroleh apa yang sebenarnya banyak didoakan oleh para orang-orang yang agamawi, yang ritual-ritual ini ucapkan dalam doa-doa mereka. Bukan saya katakan bahwa ritual itu tidak penting, tetapi yang paling penting saudara, ritual ketika kita melakukan suatu ritual, pastikanlah kita juga melakukannya dengan penuh
ungkapan spiritual karena kita mencintai Tuhan. Ayat ke-37 dan 38, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Saudara, ketika kita mau menerima pengajaran yang baru tentang kerajaan Allah dan hidup baru, itu adalah anggur yang baru. Tetapi ketika kita masih menggunakan sistem kehidupan kita yang lama, anggur kita yang lama, maka itu adalah sesuatu sistem yang kaku, ya, di mana ketika ada orang yang dari kehidupan yang lama mau berubah ke kehidupan yang baru, pasti itu tidak akan mudah. Tapi betapa banyak orang yang ketika mereka mengizinkan hidupnya diubahkan. Kenapa diubahkan? Karena memang manusia tidak mudah untuk berubah, bahkan hampir tidak mungkin untuk berubah. Hanya Yesus yang mampu mengubahkan setiap kita. Ketika kita mengizinkan Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita, Yesus yang akan mengubahkan kita. Saudara, Yesus mau bilang bahwa kehidupan rohani yang baru tentu saja perlu wadah yang baru, yaitu hati yang diperbarui dan berkaitan dengan poin yang pertama tadi, bukan hanya ritual atau tradisi. Jadi ketika seseorang yang ingin sungguh-sungguh berubah dalam hidupnya, mereka berasa dengan mereka doa novena, semuanya akan bisa tercapai. Berapa banyak orang yang doa novena juga tidak tercapai, doanya tidak dikabulkan. Berapa banyak orang yang sudah berdoa tetapi juga doanya tidak dikabulkan. Saudara, karena yang Yesus mau adalah sebelum Yesus memberikan suatu jawaban doa, sebelum Yesus menenangkan badai dalam kehidupan kita, yang Yesus mau pastikan adalah hati kita tenang terlebih dahulu. Yang Yesus mau adalah hati kita diubahkan terlebih dahulu. Perkara mudah buat Yesus mengabulkan doa kita. Perkara mudah buat Yesus mau mengubahkan seluruh kehidupan kita. Perkara mudah buat Yesus untuk mengantarkan umat Israel untuk segera masuk ke tanah terjanji. Tapi yang sulit adalah bagaimana Yesus mau melihat umat Israel mengeluarkan berhala Mesir yang ada di dalam hati mereka. Kenapa umat Israel itu berjalan begitu jauh, berputar-putar yang harusnya 2-3 minggu, harus sampai 40 tahun, saudara. Karena apa? Karena Yesus mau memproses mereka, supaya mereka ketika sampai di tanah terjanji, mereka sudah terbebas dari berhala Mesir. Yang dulunya makan daging, mereka masih bersungut-sungut, kenapa sekarang makannya roti. Yang dulunya hidupnya enak, berkelimpahan harta karena suap sana, suap sini, karena main proyek dengan suap sana, suap sini mungkin. Ketika hidupnya mulai diubahkan, mereka mulai bersungut-sungut. Setelah ikut Tuhan, kok hidup saya jadi susah. Kok proyek jadi gak lancar, keuangan jadi mampet, dan lain sebagainya. Padahal justru itu yang Tuhan mau untuk kita ubahkan, keluarkan berhala itu. Jadi ini yang dimaksud dari poin kedua, bahwa ketika anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong yang tua, saudara, maka kantong yang tua akan sobek, hancur, dan anggur yang baru pun juga akan terbuang. Dua-duanya hancur total. Makanya kenapa ketika kita mau masuk ke dalam suatu komunitas, kita mau diubahkan, kita mau benar-benar mengenal Tuhan, lakukanlah secara totalitas, saudara. Tidak akan mudah, tapi Yesus mampu mengubahkan kita. Dan poin yang terakhir, ayat ke-39, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. The enemy of a great life is a good life. Musuh dari kehidupan yang luar biasa adalah kehidupan yang baik-baik saja. Ketika seseorang merasa kehidupannya baik-baik saja, mereka akan melewatkan kesempatan untuk diubahkan Tuhan, dibawa dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Kenapa? Karena mereka merasa hidupnya baik-baik saja. Saudara, banyak orang menolak perubahan, walaupun jelas perubahan ini menuju ke arah yang lebih baik. Hanya karena tidak biasa dan mereka tidak mau meninggalkan zona nyaman mereka. Jadi saudara, sama seperti seorang tua yang mungkin di zaman itu ketika munculnya BlackBerry, banyak orang tua nggak mau pakai BlackBerry, mereka masih nyaman dengan handphone Nokia. Kenapa? Karena handphone BlackBerry itu chatnya QWERTY ya, dan kemudian kalau kalau handphone yang tua bisa diketik dengan satu jari ya. Saudara, banyak sekali yang menolak perubahan, padahal jelas waktu itu BlackBerry jelas lebih baik. Begitu juga ketika akhirnya handphone berubah jadi touchscreen, ya. Tidak banyak orang yang di awal mereka mau untuk berubah.
Karena apa saudara? Karena berbeda dengan kenyamanannya. Seperti itu. Jadi saudara, mari kita renungkan 3 renungan ini. Yang pertama, apakah hidup kita hanya menambal hidup lama dengan aktivitas rohani atau benar-benar mengalami kelahiran baru? Apakah hidup kita hanya menambal hidup lama dengan aktivitas rohani untuk menutupi kebusukan yang kita masih simpan? Atau benar-benar mengalami kelahiran baru? Dari poin yang kedua, apakah kita cukup fleksibel dan rendah hati untuk menerima cara Tuhan yang baru dalam hidup kita? Atau kita masih protes ketika ada hal yang Tuhan sedang ubahkan, sedang proses, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Dan yang ketiga, apakah hati kita adalah kantong yang siap menampung pekerjaan Tuhan yang baru? Atau sudah terlalu kaku dengan kebiasaan lama dan ego kita? Mari kita renungkan bersama saudara, bahwa setiap kita diciptakan untuk terus menerima anggur baru dalam hidup kita. Dan anggur baru adalah anggur yang lebih baik. Tapi banyak orang yang merasa bahwa anggur lama adalah anggur yang baik, sehingga mereka merasa tidak mau menerima anggur yang baru. Padahal anggur yang baru inilah yang akan mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Engkau terus mau mengingatkan kami, terkhususnya melalui acara GMJ ini, bahwa setiap kami ikut GMJ Tuhan, selalu ada hal baru yang Tuhan mau ingatkan buat setiap kami. Dan kalau hari ini Tuhan, setiap kami punya setiap wujud doa, kami punya pergumulan, kami punya tantangan, kami punya hal-hal yang kami doakan dan kami upayakan. Tuhan, kalau saat ini Tuhan, kami belum cukup untuk terhubung dengan Engkau, karena kami masih belum tahu apakah kami ini adalah masih sering menambal kantong yang lama dengan kantong yang baru, kain yang lama dengan kain yang baru. Kalau kami masih tahu bahwa hidup kami belumlah kantong yang baru, maka kami tidak akan pernah siap untuk menerima anggur yang baru. Bantu kami Tuhan untuk memeriksa hati kami. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh introspeksi diri. Dan tentu saja dengan bantuan-Mu kami rela untuk Engkau ubahkan. Kami mau mengizinkan Engkau untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya Engkau yang mengubahkan secara total dalam setiap apapun kehidupan kami. Bukan hanya untuk menambal apa yang kurang dalam hidup kami, namun mengubahkan total karena Engkau mau menjadikan hidup kami baru. Karena Engkau mau menjadikan hidup kami lebih luar biasa bersama dengan Engkau. Karena Engkau mau menjadikan hidup kami lebih bersinar bersama dengan Engkau. Dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kalau saat ini Tuhan kami masih belum sadar. Kalau saat ini kami masih sulit menemukan bahwa kami terus menambal kain yang lama dengan kain yang baru. Dan kami masih terus memegang kantong lama kami. Sedangkan kami terus berharap anggur yang baru. Bantu kami Tuhan, bantu kami. Untuk kami terus memperdalam hubungan kami dengan Engkau. Untuk kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau. Karena kami percaya dengan kami terus terhubung dengan Engkau. Kami akan semakin memahami Engkau dan kami akan semakin memahami diri kami. Bantu kami Tuhan untuk kami semakin terhubung dengan Engkau. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Biarlah kami terus melekat kepadamu Tuhan. Selalu Ku
Biarlah firman-Mu yang menjadi dasar hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami selalu punya relasi dengan Engkau. Kami selalu terkonek, terhubung hanya dengan Engkau sendiri. Karena kami mau punya pribadi yang baru. Pribadi yang diubahkan, pribadi yang dipulihkan. Karena kami percaya anggur yang baru itulah yang akan menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk renungan-Mu di pagi hari ini yang boleh kembali lagi mengingatkan kami untuk kami meninggalkan kehidupan kami yang lama, untuk kami punya kehidupan yang baru karena anggur baru itulah yang tinggal dalam setiap kami. Anggur baru itulah yang mengubahkan kami dengan pribadi yang akan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk doa kami pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu bukan hanya ada di dalam GMC ini, tetapi sepanjang hari kami akan terus mengalami berkat-Mu. Kami akan terus mendapatkan berkat-Mu. Tuhan yang menyertai setiap kami. Tuhan yang akan terus menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami. Inilah penyembahan kami. Seluruh pekerjaan kami pun kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menjadi Raja kami dalam kehidupan kami, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kaulah segalanya, Engkau yang ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu dan kebenaran firman-Mu itulah yang menjadi pegangan dan dasar hidup kami. Kebenaran-Mu itu bagianku. Biarlah dalam hari-hari kami, hati kami, mata kami terus tertuju hanya kepadamu. Amin Yesus di dalam hidupku. Kami mau terus mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. kami mengasihi-Mu, 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 kami mau terus menyatakan kami mengasihi-Mu Tuhan. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada pagi hari ini. Mari terus kita mau join, kita terus terhubung dengan Tuhan setiap harinya dengan Good Morning Jesus. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless.